Saudara-saudara terkasih, para laskar-laskar Tuhan atau serdadu Tuhan atau tentara Tuhan, Adonai dimanapun Anda berada di seluruh kepulauan negeri lukisan tangan Tuhan sendiri, yaitu Papua, maupun serdadu Tuhan yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Pada saat ini saya muncul lagi, saya tampil lagi di layar channel YouTube saya untuk menyampaikan berita terkini, berita kudus dan tidak terbinasakan, yaitu berita yang berhubungan dengan rema firman Tuhan hari ini, hari pertama Sabat yang kemarin kita lewati, yaitu hari pertama di hari Minggu ini. Karena satu Sabat itu dihitung dari hari Minggu, Senin, jadi hari Minggu adalah hari pertama. Hari kedua adalah Senin, Selasa, Rabu, sampai hari ke-6 adalah Jumat, dan hari ke-7 adalah hari Sabat. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, pada saat ini saya menyambung apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam dimensi roh, di mana Tuhan membangkitkan satu serdadu Tuhan, dan telah Tuhan sudah bangkitkan satu serdadu Tuhan di tempat bayi dilahirkan, bayi Yeshua dilahirkan, yaitu dari Tare Mewo di Papua. Nah, dan pasukan serdadu Tuhan ini sesuai dengan bukan dinubuatkan, tapi Bapak Yeshua memberitahukan kepada Panglima Perang kita Yeshua HaMashiach Adonai, memberitahukan pada Rick Reading hamba Tuhan dari Yerusalem Sukot. Di sana diberitahukan bahwa serdadu Tuhan dia akan datang dari tempat raih matahari terbit, dari tempat bayi Yeshua dilahirkan, yaitu di Tare Mewo di Papua. Dan gerakan serdadu Tuhan ini juga pernah dilihat oleh hamba Tuhan dari Putri Sion, dari yang berada hari ini ya di hamba Tuhan di Makassar. Dia memberitahukan dia bahwa serdadu Tuhan atau laskar Tuhan peperangan yang besar itu dia akan datang dari lembah Yosafat, yaitu dari daerah dalam bahasa roh disebut Likmini, yaitu daerah lembah Yosafat di Sigi, Kabupaten Deyai, Papua. Ya, jadi dalam berita pagi ini dikabarkan bahwa Tuhan memberitahukan pada waktu tadi kami berdoa tanya Tuhan di pagi hari ini, haleluya. Tuhan memberitahukan bahwa firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan penguasa, melawan roh jahat hawa gelap di udara. Itu menjadi suatu renungan hari ini untuk kita, dan Tuhan memberitahukan seperti itu. Nah, dengan demikian, sebelum saya lebih lanjut menyampaikan kesaksian saya, haleluya, ya, saya bacakan dulu firman Tuhan hari ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, sebelum hamba membacakan firman Tuhan yang Tuhan turunkan hari ini, haleluya, dalam menghadapi dunia akhir zaman, haleluya, di mana dalam peperangan rohani kami harus semakin meningkat dalam peperangan rohani. Dengan demikian, Bapak lindungi kami dan keluarga kami masing-masing jauh dekat semua dalam perlindungan darah Yesus yang abadi. Terima kasih Bapak. Ketika kami memberitakan firman Tuhan tentang peperangan rohani di akhir zaman, haleluya, Tuhan ada di kepala barisan. Tuhan terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kita baca dulu ya kitab Efesus 1 ayat saja, 1-2 ayat saja, yaitu Efesus 6:12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, ini melawan roh-roh jahat di udara. Wahyu 11:15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Adonai kita, dan dia yang diurapinya. Dan ia memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan pegang pemerintahan itu ada dua, Yeshua HaMashiach Adonai dan dia yang diurapinya. Ya, saudara-saudari terkasih, itu Yeshua HaMashiach Adonai memegang pemerintahan kerajaan HaMashiach. Haleluya.
Ini ada dua ayat yang saya akan sampaikan. Sebelum saya sampaikan ini, saya bersaksi dulu doa pagi ini. Jadi pada saat tadi kami berdoa tanya Tuhan, haleluya, untuk firman Tuhan hari ini, Tuhan memberikan ayat tentang perjuangan kami di dunia. Ingat, selalu perjuangan kami di dunia itu bukan melawan darah daging, tapi melawan penghulu penguasa, melawan roh jahat dan dunia yang gelap ini. Ya, itu lalu kami berdoa. Berarti ini ada musuh depan kami. Kami berdoa karena kalau firman Tuhan itu sudah seperti itu, sudah turun, berarti tanda perang. Jadi kami berdoa pantau di dalam roh, Jadi di dalam roh kami pantau, Tuhan perlihatkan itu ada satu makhluk seperti kain sutra halus. Kain sutra halus ini kain sutra halus ini kain yang berbahaya. Lalu kami tanya, itu kain itu dari mana? Itu ilmu apa? Tuhan bilang begini, itu ilmu yang menghalangi, dia menghalangi. Ilmu ini dia kerjasama dengan manusia. Dia mau halangi orang-orang yang mau dapat berkat. Jadi kalau dia sudah tutup di leher ilmu ini dengan kain ini, itu berbahaya. Dia menghalangi berkat. Haleluya. Lalu kami berdoa peperangan. Ketika kami berdoa peperangan itu, kami berdoa harus menggunakan otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Karena Tuhan sudah memberitahu ke kami, kalau kamu sudah ada dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Masia, berarti kamu ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dengan demikian, kamu harus berdoa dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Masia dalam nama Tuhan Yesus. Di waktu kami berdoa seperti itu untuk menghancurkan itu kekuatan sutra halus ini, kain sutra halus. Ini dibilang itu kain sutra halus itu ilmu ini berasal dari Aceh, Banda Aceh sana. Jadi tadi kekuatan ini sudah dibakar, sudah melingkar. Orang yang main ilmu dia melingkar, dia langsung tetap bakar langsung sampai ke pusatnya di Aceh, Banda Aceh di sana. Jadi sudah dibakar. Di situ Tuhan kasih tanda bahwa ketika ada bunyi tanda perang atau sangkakala Roh Kudus berbicara, itu sudah harus kita berperang. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi rupanya inilah yang menghalangi juga salah satu roh ini dari Banda Aceh. Inilah juga yang menghalangi semua berkat-berkat orang Papua. Baik bukan berkat yang mulai dari pemulihan Papua, politik Papua, sampai kepada yang lain-lain, berkata mau didapat oleh anak-anak asli Papua itu dipilih oleh barang ini. Barang dari Banda Aceh Darussalam ini. Dari Darussalam. Itu tadi sudah dibakar, sudah dimusnahkan, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Nah, kita lihat di situ kalau serdadu Tuhan, dibilang serdadu Tuhan itu bukan seperti pasukan pemainnya tentara dari FNG, dia pakai topi, atau pasukan dari Indonesia, atau mungkin juga pasukan dari mana-mana. Baru dong baku hantam, baku fisik dengan fisik dari Belanda, serdadu Belanda, atau tentara serdadu Jepang dan lain-lain. Tidak, ini di dalam roh. Pasukan ini Tuhan bentuknya itu di dalam roh. Jadi di dalam roh itu, di dalam pemerintahan kerajaan Yahweh itu ada pasukan perangnya. Selain malaikat, ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pasukan perang di akhir zaman. Dan Yeshua tetap ada di kepala barisan. Haleluya. Itu nanti kita bisa baca itu, dia punya kelengkapannya itu di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 itu. Sampai terakhir nanti pasukan ini yang akan bekerja untuk kerjasama dengan Yeshua HaMashiach Adonai untuk mengikat ular naga. Masuk dalam jurang sebelum masuk kerajaan 1000 tahun. Setelah ular naga akan diikat baru masuk kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudari terkasih, orang heran-heran ketika kami bersaksi bahwa sekarang putra Natal dari dewa bintang Absinthus dari Roma itu kemarin tanggal 19 itu sudah dibakar, sudah dimusnahkan. Nah, banyak orang tidak percaya. Kenapa mereka bisa bunuh setan yang besar itu? Bukan kami yang bunuh, kami hanya alat. Serdadu Tuhan yang Tuhan pakai untuk kasih hancur itu. Karena itu suatu kekuatan daripada Romawi. Jadi itu penguasa
penguasa yang dia ada di tengah-tengah atmosfer, tengah langit dan bumi. Atmosfer di atas, dia menguasai seluruh dunia, seluruh dunia harus menyembah Roma punya dewa. Ya, itu salah satu peperangan. Jadi di sini dibilang begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Jadi kita tidak harus bawa senjata fisik, parang atau anak panah, atau mungkin senjata-senjata nuklir atau senjata-senjata yang sering dipakai oleh angkatan baru kita berperang fisik. Tidak, ini peperangan rohani. Saudara-saudari, jadi memiliki perlengkapan senjata rohani. Itu bisa baca di Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan 17 tentang perlengkapan senjata rohani. Ya, di Roma 7 ayat yang ke-13 di sana, serahkan 66 anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk supaya tubuh Anda itu dipakai menjadi senjata kebenaran firman Tuhan, senjata kebenaran untuk selalu membela kerajaan Yahweh Yeshua HaMashiach Adonai. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, kita lihat di sini. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Iblis itu dia mempunyai satu pemerintahan. Pamannya Roma punya pemerintahannya itu ada di atas dewa Apsintus ini. Dewa putra natal ini. Nah, itu dia penguasanya, dia menduduki di tengah langit dan bumi. Itu kalau sudah dihancurkan penguasanya, itu salah satu pemerintahan. Berarti dia punya kabinet-kabinetnya itu ada di seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Nah, ini juga kalau komandannya atau dia punya pemimpin pemerintahnya kalau sudah dihancurkan, berarti dia punya anak buah juga ikut terhancur. Kecuali kalau dari bawah anak buahnya atau bawahan-bawahannya itu tetap pemerintahnya masih berdiri, kepalanya masih kalau kepalanya dihancurkan, maka dia anak buah dan pemerintahnya tidak berkuasa lagi. Jadi itu salah satu pengulu atau pemerintahan iblis. Jadi macam bangsa-bangsa itu punya dewa-dewa. Dewa-dewa ini dia dalam pemerintahan. Ada pemerintahan Romawi itu mempunyai dewa yang mereka sembah, India, Arab, Cina, dan lain-lain. Itu benua-benua. Yaitu benua-benua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Kenapa harus itu? Memang itu kalau peperangan hamba Tuhan yang memiliki kekuatan tidak seberapa, lalu mau melawan itu tidak bisa. Karena hanya untuk melawan itu orangnya kudus. Sudah terlepas dari keturunan warisan dosa-dosa warisan turunan. Itu baru bisa masuk di peperangan ini. Saudara-saudari terkasih, ini peperangan rohani tingkat tinggi. Saudara-saudari terkasih. Jadi dalam peperangan ini kita perhatikan, kita tidak boleh marah orangnya, tetapi cari tahu setannya, lalu kita berperang. Ya. Lalu kita itu sudah harus ada dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Mashiach. Tuhan bilang begini, kenapa dalam jaringan doa ini saya Bapa di surga memberitahukan kami tentang jaringan doa pemerintahan kerajaan Tuhan Mashiach. Nah, kami tanya, baru Tuhan bilang begini, ya kamu harus ada di dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Mashiach. Sehingga kamu harus bergerak untuk menghancurkan pemerintahan iblis itu menggunakan otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Mashiach. Itu iblis tidak akan tertawa dan iblis akan hancur dan gugur karena itu memakai kekuasaan otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Mashiach. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Tapi kalau orang maju berperang dengan hamba Tuhan, dia berperang dengan jangankan pemerintah iblis, tapi penguasa, itu saja itu iblis akan tertawa. Karena dia akan tanya, "Kau datang dari kerajaan mana?" Tapi kalau kita datang dari pemerintahan kerajaan Tuhan Mashiach, iblis sudah takut. Makanya Yesus itu memperkenalkan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau kau tidak bertobat, kau hati-hati. Awas. Yohanes bilang. Yesus pertama kali keluarkan kata pertama adalah, mulai dari sekarang anak domba Yahweh setelah dibaptis, mulai dari sekarang Injil kerajaan Yahweh harus diberitakan. Tetapi pada saat Injil kerajaan Yahweh mau diberitakan, ada orang yang mau menserongkan kerajaan Yahweh itu siapa? Yaitu pemerintahan Romawi. Siapa dia? Herodes muncul pada waktu itu. Saudara-saudari terkasih, Herodes Antipas dia muncul untuk dia mau membelokkan pemerintahan kerajaan Allah Yahweh yang sebenarnya. Nah, ini yang kemarin dia punya dewa
bintang absentus itu sudah dibakar, sudah dimusnahkan itu. Putra altar itu sudah, putra Natal itu sudah dibakar, sudah dimusnahkan itu. Saudara-saudara, dalam otoritas pemerintah kerajaan Tuhan Masia yang benar, yaitu dari Yosua Hamasia Adonai yang lahir dari atas Papua, yang lahir dan tanah tumpah darahnya dari Papua. Nah itu Yosua Hamasia Adonai itu. Saudara-saudari terkasih, Yesua bilang begini, berita yang kudus dan tidak terbinasakan akan datang dari timur ke barat. Bukan dari barat ke timur, tapi dari timur ke barat. Timurnya titik itu ada di mana? Ya di tempat Yesua lahir, di Tagle Mewodi di Papua. Nah, orang dari situ akan bergerak untuk meremukan itu semua. Saudara-saudari terkasih, dan kami hanya kerja satu, yang 9 itu Yesua tetap kerja, dia ada di kepala barisan. Saudara-saudari terkasih. Jadi serdadu Tuhan ataupun juga laskar Tuhan ataupun juga tentara Tuhan yang disebut mereka itu adalah orang-orang kudus yang sudah dilepaskan dari ikatan dosa warisan turunan. Mereka masuk dalam barisan Tuhan, masuk di peperangan rohani akhir zaman dalam menghadapi peperangan Armageddon dan Gog dan Magog. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi itu dia punya pemerintah salah satunya, haleluya. Kita lihat melawan penguasa. Apa penguasa? Penguasa pulau, pemanya penguasa Pulau Jawa atau penguasa Pulau Papua atau penguasa Hanoa, penguasa Pulau Sulawesi atau Kalimantan atau Sumatera. Nah, pemanya penguasa Pulau Sumatera. Oh yo itu sutra halus itu penghalang dia, penghalang. Yang tadi sudah dibakar itu salah satu penguasa, saudara-saudara terkasih. Dia menguasai seluruh Pulau Sumatera. Haleluya. Ya itu tadi sudah dibakar, sudah dimusnahkan. Contohnya penguasa-penguasa itu seperti itu. Jadi penguasa-penguasa itu kita orang biasa tidak bisa lawan itu. Hanya yang bisa lawan itu adalah orang-orang yang memiliki otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Masia dalam doa peperangan. Haleluya. Di dalam doa peperangan ini pun harus ada mata yang keker dulu, mata melihat dulu, memantau, telinga mendengar, hidung mencium. Jadi anggota-anggota Tuhan itu, pas laskar Tuhan itu, dia harus bergerak bersama-sama. Ya, jadi penyatuan serdadu Tuhan untuk seluruh Indonesia itu kemarin tahun lalu Tuhan lakukan di Batam. Dari Batam kami berdoa, Tuhan bilang satu. Jadi waktu kita berdoa itu, pas laskar Tuhan ini serdadu Tuhan itu dong bergerak bersama-sama dalam otoritas pemerintahan. Pemanya kita bergerak untuk menghancurkan penguasa Pulau Sumatera, kain sutra halus dari Aceh Darussalam. Dibakar, musnahkan satu kali sudah. Yang lain yang dalam peperangan ini semua turut berperang di dalam roh mereka itu ikut berperang di dalam sama-sama. Saudara-saudari Tuhan kasih tahu itu seperti itu cara strateginya. Haleluya. Yang berikutnya itu melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Nah, penguasa-penguasa itu dia menguasai, kalau dia penguasa ada, dia punya penguasa di suku-suku, marga-marga, kaum-kaum juga ada. Haleluya. Nah, itu kalau penguasanya dihancurkan, dia punya di bawahnya itu tinggal ini semua dibakar habis, tidak berlaku. Kalau itu sudah mulai dihancurkan, maka kamu akan lihat umpamanya di daerah Aceh sana orang mulai bertobat, ada anak-anak Tuhan sudah mulai masuk di sana, ramai-ramai orang mulai berseru nama Yesus Hamasia Adonai karena kekuatan Aceh sudah dibakar, berarti orang-orang Aceh banyak akan masuk Kristen, menerima Yesus Hamasia Adonai. Kita hancurkan pemerintah penguasa iblis dari Roma punya, dari Eropa punya, dari Arab punya. Kalau kita sudah mulai berdoa kasih hancur sana, kamu lihat pertobatan besar-besar akan terjadi di India, di Arab, di Cina. Haleluya. Akan terjadi pertobatan besar-besar karena andalan mereka atau kekuatan dewa yang dong harapkan itu sudah tidak ada lagi yang menolong orang. Akhirnya dong cari Tuhan yang sebenarnya, Yesus yang sebenarnya. Roma dia cari Yesus yang sebenarnya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, lalu dia mulai mengaku segala lidah akan mengaku segala lutut akan bertelur lutut di bawah telapak kaki Yesus Hamasia Adonai. Itu hukum saudara-saudari terkasih dalam Yesus Hamasia Adonai. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Penghulu itu dia sama dengan kepala desa atau kepala kampung atau camat atau bupati atau gubernur atau presiden. Jadi penghulu ini dia mempunyai anak-anak buah, punya rakyat pengikutnya banyak. Haleluya. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini.
penghulu dunia. Jadi dia macam dia penghulu. Oh dia penghulu di kampung ini, penghulu dia tinggalnya di bukit ini, di gunung ini, di telaga ini, atau di tempat pohon keramat ini, atau di bukit ini. Haleluya. Ini penghulu-penghulu. Penghulu-penghulu orang yang tahu berhubungan itu dan pergi berhubungan dengan bertapa di situ. Umpamanya di Gunung Kawi di Jawa. Nah, mereka pergi bertapa, atau di Borobudur, kebanyakan di Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Kebanyakan juga bukan saja di sana, hampir semua di seluruh Nusantara ini ada tempat-tempat bertapanya. Nah, ini melawan roh-roh jahat di udara, ya, roh-roh jahat. Ada manusia yang kerjasama dengan roh-roh jahat. Jadi setan juga tidak kerja dia sendiri, dia ada orang yang kerjasama dengan dia. Makanya di situ di atas dibilang begini, bukan melawan darah daging, bukan melawan manusia bukan lawan manusia itu. Manusia itu kita mengasihi dia. Kita punya perang itu, lihat dia positifnya apa yang mendorong dia sampai dia bisa begitu. Kita cari tahu di dalam roh, Tuhan memberitahukan baru kita tembak. Kalau tembaknya, kalau leher putus ya leher putus. Lihat baru tembak, supaya peluru satu kali tembak itu tembak kena. Saudara, jenis setannya model apa? Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Kalau kita hamba-hamba Tuhan jalan pelayanan lalu terjadi tantangan, itu bukan manusia yang menantang, tapi ada setan yang ada dalam manusia itu yang dia tantang. Jadi lepaskan, lawan dia, tidak boleh dendam, tidak boleh marah, lepaskan pengampunan, lalu kau pulang berdoa. Tanya Tuhan, ini dari setan, dari apa yang mengganggu saya? Pasti Tuhan akan memperlihatkan kamu lewat mimpi, visi, penglihatan. Lalu itu baru kamu berdoa, tembak arah ke arah itu. Haleluya. Dengan menggunakan nama Yeshua HaMashiach Adonai dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tuba Mashiach. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi intinya itu begini. Yahweh dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tuba Mashiach itu apa Yahweh pencipta langit dan bumi, Yeshua dan juga Roh Kudus, dan roh kita dan roh orang-orang benar, dan juga perlengkapan senjata rohani itu kita itu kerjasama dengan Bapa dan Yeshua HaMashiach Adonai, dan dilengkapi di dalam kita untuk kita berperang. Kita menjadi serdadu Tuhan dilengkapi dengan perlengkapan senjata rohani yang ada di dalam Efesus. Terlalu banyak saya tidak bicara. Kalau Tuhan Bapa Yahweh punya senjata itu terlalu banyak. Ada roket, ada pesawat-pesawat pemburu dari Tuhan punya, semua lengkap. Kalau surga itu semua lengkap. Ada mikroskop yang macam dari Roma sana, kita berdoa bisa Tuhan tarik lewat mikroskop pembangunan Tuba Mashiach. Lihat, oh di Roma di Vatikan ada ini, atau di Jawa di Jogja ini ada barang ini. Itu langsung dilihat, saudara-saudari, dipantau habis-habisan. Jadi Bapak Yeshua punya perlengkapan itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada tukang-tukang sihir punya, daripada tukang-tukang mantra punya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Sekarang setan juga dia kerjasama dengan manusia, haleluya. Siapa yang kerjasama dengan setan? Manusia-manusia siapa? Manusia-manusia yang sudah menyembah mereka, dan mereka itu nanti disebut tukang-tukang sihir, pemantra, tukang-tukang doti. Mereka ini nanti disebut dengan suwangi, opo-opo, guna-guna, dan tukang-tukang baca-baca. Mereka mempunyai buku-buku mantra. Mereka ini. Nah, jadi orang-orang seperti itu tidak boleh kita benci, tapi kita berdoa orang, tapi cari tahu setannya, kekuatannya ada di mana. Itu cara berperang. Saudara-saudari yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Saudara-saudari terkasih, musuh orang itu adalah keluarga, 2 lawan 3, 3 lawan 2. Oleh karena nama Yeshua HaMashiach Adonai, dan oleh karena pemerintahan kerajaan Tuba Mashiach. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, kita lihat dalam kehidupan pemerintahan di bumi, pemanya mau menduduki presiden atau bupati atau gubernur, haleluya, ya, atau wali kota, atau menduduki jabatan-jabatan fungsional, struktural, itu selalu banyak orang prakteknya menggunakan kuasa gelap. Mereka menggunakan kuasa gelap. Mereka pergi ke orang pintar lalu minta supaya orang itu punya jalan di Sumbat, dia harus jadi kepala dinas, dia harus jadi ini, itu dong pakai-pakai.
ada banyak dan dong pakai sekarang. Nah, cara lawannya itu bagaimana? Haleluya. Jadi cara lawannya, ya itu hanya kita orang-orang Kristen dalam hal ini, kalau kita orang-orang dalam Tuhan itu kita berperang melalui peperangan rohani. Hancurkan. Kalau umpamanya orang ini, dia orang pendatang, baru dia paling dekat dengan bupati orang Papua, macam di Timika sana, atau di Wamenaka, di Dogiyai sana, kita cari tahu orang itu, dia pakai ilmu apa. Oh, dia pakai ilmu pakai ini, dia tarik bupati pikiran dengan cara ini, dia mau curi uang, dia mau lari uang ke uang APBD, ya dia duduk di ini, ya ini cara-cara ini kita harus perang, peperangan rohani, saudara-saudari terkasih. Atau di dalam meraih kursi, meraih suara, itu juga orang banyak menggunakan kuasa gelap ini, saudara-saudari terkasih. Cara bagaimana orang Kristen harus belajar peperangan rohani di gereja-gereja, umat jemaat itu sudah mulai harus diajarkan doa-doa peperangan. Jangan harapkan dong punya derma saja atau perpuluhan saja, kolekte saja, lalu tidak doakan orang-orang Kristen yang jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPR, dari kepala pejabat kita anak-anak Papua, tetapi orang lain yang kuasai. Itu karena kurangnya pengetahuan akan peperangan rohani ini, saudara-saudari terkasih. Padahal itu Alkitab lengkap. Haleluya. Dengan demikian kami himbau pada saat ini supaya pendeta-pendeta, pastor-pastor, hamba-hamba Tuhan dari berbagai dominasi gereja sudah harus jemaatnya mulai diajar doa peperangan. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi praktek ini biasa juga digunakan. Pamannya advokasi, di dalam advokasi hukum. Pamannya ini lagi sekarang ramai-ramai ke MK dalam PHPU, dalam PHP. Jadi proses perselisihan hasil pilkada kemarin ini, pemilihan ini. Ya, jadi mereka gugat setiap SK-SK KPU, kabupaten, kota, provinsi, untuk lawan politik daripada yang menang di lapangan itu. Nah, di situ advokasi itu bisa dari lawan politik itu dia bisa main menggunakan kekuatan gelap. Dia baca-baca. Nah, dia baca-baca, akhirnya pendamping hukum dari KPU itu bisa disokong oleh lawan politik, kasih dia uang dan dia sampaikan jawaban dan juga susun jawaban juga dengan kesaksian keterangan itu salah-salah untuk kasih menang lawan karena dia sudah sokong uang. Dan dia bisa ambil uang itu karena ada ilmu yang dia pakai untuk tarik pikirannya dari advokasi ikut dia. Nah, ini praktek ini banyak terjadi. Kita lihat advokasi hukum itu dong bilang dong sarjana hukum, advokat itu tuh dong tuh banyak belakang mereka itu dong pakai banyak. Saya ini banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Saya banyak ikuti, saya pantau di dalam roh itu. Hampir semua advokasi pakai barang-barang ini. Advokasi hukum ini pakai barang-barang ini. Nah, ini yang harus hati-hati karena politik itu satu detik berubah, kawan jadi lawan jadi kawan. Istri anak pun harus curigai karena dia berubah satu detik. Saudara-saudara terkasih, kita lihat teman tapi bisa dilawan karena apa? Pengaruh kekuatan kuasa gelap tadi, okultisme dia masuk. Pengaruh daripada apa? Dari model politik dia masuk. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, jadi ini harus PK dalam alih kalau menuju ke MK itu harus PK. Di PK untuk hal ini. Kita lihat juga macam sekarang Mahkamah Internasional, masalah HAM Papua dibawa ke Mahkamah Internasional. Nah, sekarang banyak orang Papua itu ditipu habis-habisan oleh siapa? Orang-orang Amber. Mereka menggunakan kuasa gelap. Mereka pergi ambil pikiran daripada orang-orang yang mau memihak ke orang Papua. Yaitu mereka pergi dengan kumpul ilmu-ilmunya masuk di PBB, mereka masuk dengan ilmunya di Belanda, Inggris, dong bilang lebih politik. Mereka masuk sampai di PNG sebelah, dong pengaruhi. Itu dong menggunakan kekuatan ilmu gaib juga. Nah, di sini kelemahannya orang-orang asli Papua untuk berperang itu harus ada di situ, harus menggunakan peperangan rohani, saudara-saudari terkasih. Itu dong sudah terlatih dengan kekuatan kuasa gelap. Saudara-saudari terkasih, 2000 tahun 2002 tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu hampir semua orang Indonesia itu karena tekanan Belanda, penjajah Belanda terhadap Indonesia itu kuat, maka hampir Indonesia pada zaman generasi pada zaman itu orang Indonesia itu sudah banyak belajar. Tuhan bilang itu mereka mulai belajar, tingkatkan belajar bertapa itu mulai tahun-tahun itu
Karena bagaimana cara siapapun dia yang bisa memerdekakan Indonesia, ya itu mereka harus menyembah dewa itu atau setan itu atau ini Tuhan itu. Itu anggapan mereka pada zaman generasi tahun 1928 dahulu. Saudara-saudara, sehingga lahirnya John Java, John Ambon, John Aceh, John Sumatera dan lain-lain itu karena pengaruh-pengaruh itu. Tuhan bilang seperti itu. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian kita orang Indonesia, terutama orang Papua ini harus peka dalam hal ini, baik itu dalam kegiatan politik, hukum, kegiatan ekonomi, kegiatan politik lokal Papua Merdeka, maupun juga dalam meraih jabatan-jabatan kursi politik, maupun struktural dan fungsional. Itu harus orang Papua itu harus kuat dalam doa. Bupati kah, kau gubernur kah, kau siapa kah, harus kuat dalam doa. Pegang orang-orang doa. Haleluya. Ya, sebab kita punya Tuhan Yesus Masih Adonai, Raja di atas segala raja, itu lebih dahsyat daripada mereka punya kekuatan kuasa-kuasa gelap dan okultisme yang sedang mendemonstrasi di atas Papua ini. Saudara-saudari terkasih, ini semua akan dihabiskan oleh dan sudah mulai dihabiskan oleh kekuatan kuasa Tuhan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Makanya Yesus berkata bahwa berita yang kurus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Rick Ridin dari Yerusalem mengatakan bahwa Tuhan berbicara lewat dia bahwa serdadu Tuhan akan datang dari lembah Yosafat, dari tempat bayi Yesus dilahirkan dari tempat rahim matahari, yaitu jauh timur di Indonesia Timur, yaitu di Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini kekuatan kita bisa bertahan hari ini hanya adalah kekuatan doa peperangan. Saudara-saudari terkasih. Jadi bukan karena kita ikuti rutinitas ibadah yang sudah menjadi membudaya dari Eropa, punya upacara-upacara ibadah Eropa, Roma, Amerika. Bukan karena kita di situ bertahan karena itu. Itu bukan jaminan, saudara-saudari terkasih. Hari ini kau pergi, hari Minggu kembali, kau masih melakukan karena apa? Tidak betul sungguh-sungguh untuk bagaimana mendalami, masuk sampai kepada sumsum Tuhan, tulang-tulang Tuhan, perkara-perkara rohani. Haleluya, yang sungguh-sungguh di dalam. Bahkan bagaimana belajar untuk berperang. Bagaimana ketika Yesus menghadapi setan-setan. Bagaimana ketika Yesus menghadapi penguasa di Pulau Malta. Rasul Paulus menghadapinya bagaimana. Belajar cara-cara Yesus bergerak pada waktu Yesus masih hidup di muka bumi, memberitakan Injil yang kudus dan tidak terbinasakan waktu di muka bumi. Saudara-saudari terkasih, semua firman Tuhan itu lengkap. Saudara-saudari terkasih, ini apalagi kita di akhir zaman itu, peperangan itu semakin meningkat, peperangan rohani. Itu makanya Bapak ada kasih tahu, memberitahukannya seperti itu. Jadi ada banyak juga orang menggunakan kekuatan kuasa gelap, umpamanya laki-laki yang ganteng, perempuan mau tarik dia tarik guna-guna, mantra-mantra. Perempuan yang cantik, laki-laki mau tarik dia menggunakan kekuatan guna-guna, mantra-mantra. Dia pergi ke dukun, dia pergi ke ini. Ini semua bermain. Iblis itu tidak bermain dengan manusia. Tuhan juga berbicara dan kerjasama dengan manusia. Saudara-saudari terkasih, ini dua kubu yang sedang bertahan hari ini dalam dua peperangan akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, karena nanti menuju pada akhirnya juga akan ada pasukan laskar Tuhan yang akan menuju kepada pemerintahan kerajaan Tubamasya dan pemerintahan antikristus 666. Saudara-saudari terkasih, jadi tidak kenal lagi di situ kamu gereja Katolik, gereja Kimi, gereja ini, gereja itu, ini tidak ada. Semua akan dilebur. Tinggal pilih, kau mau masuk di barisan Tubamasya, pemerintahan kerajaan Tubamasya, atau dan menjadi laskar Tuhan untuk berperang bersama dengan Tuhan untuk mempertahankan kerajaan Yahweh, haleluya, kerajaan Yesus Masih Adonai, atau kau mau sekarang mau ke antikris sebelah, haleluya. Jangan kau tinggal jadi fanatik dalam gereja. Denominasi gereja juga bukan jaminan, itu dibuat oleh agama-agama bangsa-bangsa dalam rangka menjangkau penjajahan pemerintahan agamawi bangsa-bangsa penjajah. Untuk bagaimana supaya mereka membuat orang banyak, itu namanya kebenaran diserongkan. Itu mulai dari Herodes dan muncul itu, saudara-saudari. Paulus diberitakan Injil ke Roma, dia klaim menjadi itu agama negara dia. Akhirnya dewa-dewa dia yang masukkan di sana. Ya, ini yang harus hati-hati, saudara-saudari terkasih. Jangan sampai salah kaprah. Sudah cukup lama. Ini zaman sudah berubah. Kalau dulu boleh orang bisa tipu-tipu. Roma bisa jalan menyebar di seluruh dunia, tipu-tipu orang. Kalau dulu boleh. Sekarang itu orang sudah tahu. Ini perkembangan teknologi, latar belakang agama-agama itu sudah mulai tahu sekarang. Apalagi Tuhan sedang berbicara dengan begitu kencannya, saudara-saudari terkasih, untuk menegakkan
kebenaran berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Saudara-saudari terkasih, ada berapa yang nanti akan menjadi sasaran peperangan dari serdadu Tuhan dari timur ke barat sampai ke Yerusalem itu? Ada beberapa benteng yang cukup besar, dan memang yang lain sudah dirubuhkan beberapa tahun yang lalu, yaitu benteng Naga Tua di Papua, benteng Lawiatan Buaya Indonesia, benteng Cina, benteng Indo-Buddha, benteng Arab, ya benteng Arab itu dia punya pemerintahannya itu sudah mulai gugur. Kalau benteng-benteng itu sudah mulai gugur, ya di dalam tubuh manusia juga itu ada benteng-benteng. Dalam gereja, dominasi gereja itu ada dewa dan pemanya agama ini. Dominasi dia lahirkan di Eropa, di Jerman, ini di Inggris, itu ada dia punya setannya, ada dewanya. Saudara-saudari terkasih, jadi tidak boleh kau siapapun dia, kau tidak boleh terlalu fanatik dengan agama dan ikut upacara-upacara agama Romawi, Eropa yang agamawi. Cepat kau keluar dari cengkeraman itu, karena waktu Tuhan sudah dekat dan kerajaan Yahweh sudah dekat. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, melalui channel ini kami sampaikan, kami himbau, karena waktu kedatangan Tuhan semakin dekat. Saudara-saudari terkasih, ketika kita menuju surga, di surga nanti itu, di sana Tuhan tidak akan tanya, kau dari gereja mana? Atau kau dari agama mana? Oh, itu saya punya agama. Tuhan tidak kasih tahu seperti itu, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Tuhan lihat, baru Tuhan bilang, baru orang-orang itu diusir, lalu Tuhan bilang begini, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami usir setan demi namamu? Tuhan bilang apa? Saya tidak kenal kamu. Kapan kamu memberikan pakaian separuh kepada orang yang telanjang? Kapan kamu memberikan air kepada orang yang haus dan lapar? Nah, jadi saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, peperangan rohani itu penting. Peperangan rohani itu melawan kedagingan pertama. Keinginan daging yang kita lawan. Yang kedua adalah peperangan rohani adalah melawan dosa dalam tubuh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah peperangan rohani melawan roh-roh turunan dari penyembahan dari kaum marga, dari keluarga. Ini semua harus dilepaskan. Itu yang kedua. Ketiga, keempat. Yang kelima itu kita peperangan melawan setan-setan ecek-ecek dekat-dekat kita. Lalu masuk terus lawan pemerintah, penguasa, masuk perang. Haleluya. Nanti orang-orang yang sudah bebas seperti itu yang akan masuk dalam tingkatan serdadu Tuhan dalam peperangan rohani di akhir zaman. Nah, saudara-saudari terkasih, haleluya. Saya mau beritahukan bahwa bukan saya tapi Bapak Yeshua mengajar banyak peperangan rohani tentang ini. Jadi kalau saya mau sampaikan itu terlalu banyak. Yang penting bagi saya ingatkan pada saat ini, Roh Kudus ingatkan kita hari ini bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Ingat, ada orang yang macam hari ini saya sampaikan begini, atau ada saya sampaikan. Ada orang yang tidak setuju yang saya sampaikan. Jadi orang yang tidak setuju baru dia tantang, itu orang itu di dalam dia ada setannya. Makanya kita harus berdoa itu orang itu dia itu setannya dihancurkan. Haleluya. Nah, jadi di situ bisa saja orang itu sampaikan kebenaran itu kan, atau firman Tuhan ataupun apa saja di channel itu bisa saja orang sampaikan. Tapi apakah orang itu dia bisa peperangan atau tidak, peperangan rohani atau tidak? Ini menjadi tanda tanya. Haleluya. Karena harus sampaikan kebenaran firman Tuhan itu melalui doa peperangan, ada melalui memperkenalkan nama Yeshua, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi prinsipnya adalah harus dengan tekanan doa peperangan, itu penting, itu sangat penting. Setannya itu dibakar, dimusnahkan, baru kita masuk dengan penginjilan. Kita lihat Paulus, dia sampai di Pulau Malta, dia bunuh ular. Penguasa di Pulau Malta, dia pegang ular itu, dia bakar, baru langsung gubernur dari Pulau Malta itu dia takut gemetar. Dia bilang, ini dewa-dewa dari langit turun ini. Paulus bilang, tidak, yang kamu menyembah kami memperkenalkan kamu orang yang harus kami menyembah dia. Yaitu perkenal itu Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi bukan kami juga sama manusia biasa seperti kamu. Tetapi Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang menyuruh kami untuk datang beritakan, memperkenalkan namanya kepada kamu di Pulau Malta. Nah, di situ orang akan cari, wah,
Orang di Roma tanya, wah kami selama ini andalkan putra Natal, tapi putra Natal sudah dibunuh, sudah tidak ada lagi ini. Ini siapa yang bunuh dia ini? Nanti Roma dan jalan cari. Oh, kok kayak waiko dari orang serdadu Tuhan dari Papua orangnya. Dong kerjasama dengan Tuhan Yesus hanya asli baru dong bunuh dia ini. Nanti dong cari begitu. Atau dari Cina, oh Cina dong lihat begitu, dong dewa-dewa sudah dihabis semua. Atau Roma di sana, dong Roma dong punya, atau Arab dong punya ilmu-ilmu. Nah tadi malam itu kan berdoa babat itu ada satu ilmu yang dari India punya ilmu dia bikin tanda milik di dahi itu satu ilmu dari India punya. Itu kemarin kami berdoa itu Tuhan bakar itu. Kalau dong punya ilmu-ilmu begini, kalau sana dong kekuatan dewa itu sudah hancur itu. Nanti dong cari. Kita punya pegangan dewa sudah tidak ada. Bagaimana ini sekarang kita cari sebenarnya siapa? Nanti mereka cari kebenaran. Yesus Masih Adonai. Kita lihat waktu Yesus bertemu di sumber Yakub dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria, orang Samaria mengandalkan 5 dewa di atas gunung Samaria. Yesus diam-diam bunuh 5 dewa itu selesai. Ibu perempuan itu disuruh dia buka hati, dia mengakui 5 suami atau 5 dewa. Langsung Tuhan berdoa, Yesus doa dia bakar habis selesai itu. Orang Samaria langsung tahan Yesus dan murid-muridnya 2 hari 2 malam. Untuk mendengarkan kekuasaan kebenaran nama Yesus saja. Jadi karena apa? Dewa dari Samaria itu sebenarnya bukan pencipta langit dan bumi. Itu setan saja. Haleluya. Makanya dong cari Yesus yang benar. Maka pujian penyembahan mulai diperkenalkan di mana? Di Samaria. Saudara-saudara terkasih. Orang mulai menyembah Tuhan yang benar. Orang menyembah tadi yang bertapa ke gunung Samaria sudah salah. Itu sudah mereka buang. Yang cara-cara upacara Yerusalem, cara-cara upacara Roma punya Natal sudah mereka buang semua. Haleluya. Kita cari yang sebenarnya. Haleluya. Luar biasa. Jadi orang sudah mulai benci. Mulai tahun ini itu Natal Roma. Itu putra Natalnya sudah dibunuh mulai tahun ini. Itu sudah mulai capek. Cara-cara itu nanti tahun 2005 Desember itu don tidak akan lakukan itu lagi. Karena Tuhan sudah hentikan upacara-upacara penyembahan Natal ini. Saudara-saudari terkasih. Percaya tidak percaya. Yakin tidak yakin. Mau tidak mau. Tuhan akan lakukan itu saudara-saudari terkasih. Jadi ini saya memberitahukan hal-hal seperti ini bukan oleh saya tapi oleh Roh Kudus memberitahukan hal-hal ini. Ini praktek-praktek yang harus kita praktekkan sehingga bagaimana kita harus peperangan rohani, bagaimana harus kita memperoleh kekuatan kuasa Tuhan, berdoa untuk kita terus bertekun dalam doa. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Peperangan rohani dalam roh itu ya. Bagaimana kita berbicara kepada Tuhan dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Nah banyak hamba Tuhan jalan mengusir setan. Terus ada yang mengusir saja setan dia pergi selesai. Tapi macam yang sekarang kami ada perang itu satu kali kalau penguasa dilihat itu langsung dibunuh, dibakar. Maka ada waktu Yesus mengutus 70 murid itu Yesus bilang begini. Mereka kembali baru mereka lapor Yesus juga setan-setan takluk kepala kami demi namamu. Yesus bilang apa? Aku melihat iblis itu seperti kilat dari langit. Iblis yang dia itu seperti kilat dari langit itu bintang apa yang jatuh seperti kilat dari langit. Itu Yesus yang kasih jatuh dia karena di bawah itu dong ada perang. Murid-murid dong perang, dong kira dong jangan perang. Dong jalan perang memang jalan perang Tuhan kasih kuasa dong jejak ular dan kalajengking. Tetapi Tuhan berkata begini, jangan kamu bersukacita karena setan-setan itu takluk kepada kamu. Tetapi bersukacita karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Di kerajaan surga. Berarti mereka ini ada dalam kerajaan surga. Nama-nama mereka dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Masih Adonai. Seorang serdadu Tuhan yang berjalan berperang. Menghancurkan atau menaklukkan satu dewa, satu penguasa. Ataupun satu penguasa marga, kaum, suku, ataupun juga yang mengikat orang-orang tertentu, dihancurkan, dilepaskan. Haleluya. Orang itu punya nama itu ada terdaftar dalam buku kehidupan di surga, di dalam kerajaan Tuhan Masih yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian dia dan kita harus mempertahankan kerajaan Tuhan Masih itu sendiri, saudara-saudari, sehingga kita masing-masing membela kita punya kerajaan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Apa yang saya sedang sampaikan ini pasti di sini para dukun-dukun terus
mantra-mantra, orang yang baca mantra-mantra, punya buku pintar dan lain-lain ini akan baca juga akan dengar dan sedang akan ikuti channel saya ini. Lebih bagus itu ya orang yang seperti itu akan dengar berita ini. Saya mau kasih tahu kamu bertobat. Kami juga dulu ini mantan dukun yang kami juga bertobat. Baru Tuhan bawa kami untuk bagaimana cara peperangan. Coba kamu lihat Tony Daud. Tony Daud itu dulu dia kuat ilmunya se-Jawa Bali. Se-Jawa Bali itu orang kuat dia. Dia mempunyai kekuatan ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu kekuatan. Tapi Tuhan tangkap dia. Jadi sekarang kamu lihat saya, ada bapak satu di sini, ada berapa. Kami itu ditangkap oleh Tuhan. Jadi kami juga dulu itu dong bilang dukun itu kami juga dulu sudah begitu. Kami bertobat, Tuhan tangkap kami. Saudara-saudari terkasih, Paulus ditangkap oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, jadi saya mau kasih tahu yang sekarang yang suka pergi ke dukun-dukun, suka baca-baca, suka mantra-mantra orang, suka pakai ilmu hitam, ilmu dukun santet dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Seram, dari mana-mana. Kamu bertobat sudah sekarang. Kamu mau lari kemana? Di atas langit ada langit. Kamu bertobat. Bahkan juga kamu orang-orang Papua juga banyak yang pakai itu. Orang bilang kami dari Bintuni punya, kami dari orang dari Me punya, dari ini punya. Kamu bertobat sudah. Kamu bertobat, lebih baik kamu bertobat dari sekarang. Kamu bilang kami orang Wamena punya begini barang, begini kuat. Tak kami Serui punya boleh. Atau kami Genyam punya yang bilang suang terbang pakai pinan, makan pinan saja sudah selesai. Kamu bertobat sudah. Saudara-saudari terkasih, kamu mau pakai apa lah, kamu mau bicara apa, mau lawan Tuhan. Tuhan Yesus Amasya itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang telah menebus dosa umat manusia, Tuhan telah mati di atas kayu salib. Saudara-saudari terkasih, Roma itu dia rasa hebat, dunia takut Roma, baru dunia rindu tunduk kepada Roma. Roma itu Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, waktu Yesus mati itu Yesus waktu menuju ke Firdaus itu ke rahim bumi, itu Yesus bilang begini, Roma itu pada waktu itu Roma dong jaga saya, dia bilang, Roma itu dong kejar saya dengan dong kekuatan jalan hilang-hilang di dalam alam kubur. Tapi karena beda alam, mereka tidak bisa menebus masuk ke Firdaus. Mereka ada di luar sana. Akhirnya setelah itu baru mereka bangkit mereka naik, baru mereka kasih tahu bikin dusta mahkamah agama bahwa Yesus punya mayat itu, tubuhnya di mayatnya itu diambil oleh murid-murid dong sembunyikan. Dusta mahkamah agama itu karena itu dong kejar saya, dia bilang Roma itu dia kejar saya lewat alam kubur. Tapi beda alam, Tuhan bilang begitu. Sekarang Roma kau udah kau kekuatan, kau mau jalan. Sekarang kau mau jalan kemana? Kau bertobat sudah sekarang. Kau punya kargoitisme, sinkritisme, kekuatan-kekuatan alam-alam kubur, jalur alam kubur. Semua kau akan berkutik lagi. Kau yang bermain di atas Papua. Karena Papua kota Tuhan. Ya, kau Eropa punya, Amerika, Rusia punya, Indonesia, kau berhenti sudah. Haleluya. Ini berita kudus dan tidak terbinasakan saya sampaikan, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Amasya Adonai. Berbagai lambang mata yang melihat, telinga mendengar, hati yang percaya, dan kaki tangan yang melaksanakannya, dan yang takut dan berlutut menyembah Tuhan Yesus Amasya Adonai yang abadi itu. Dia adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Ambas sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak, di dalam nakala firman sudah keluar, dia tidak kembali dengan sia-sia, dia kembali dengan berhasil. Apa yang disuruhkan akan dia melaksanakan apa yang disuruhkan kepadanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan Raja semesta. Kita berdoa, Tuhan melindungi kami dan keluarga kami masing-masing bersama perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi orang-orang yang percaya dan yang beriman dan yang mereka bergerak dalam doa peperangan di akhir zaman dalam kesatuan serta Tuhan Bapa dan Yesus ada di kepala barisan. Terima kasih setiap musuh-musuh kerajaan Yahweh Bapak di mana saja mereka berada, mau lawan, mau ini dan itu melewat Tuhan punya ilmu pakatan dan lain-lain, Tuhan kami kancing di dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati.